sudah memasuki tengah-tengah bulan ya. Aduh nggak kerasa 2022 tinggal beberapa minggu lagi. Tetap semangat semuanya. Saya Kak Ros bersama Daniel menemani Anda di acara Rumpis. Baiklah, seperti biasanya ya, kita selalu setia dalam keadaan panas, hujan, dingin gitu ya, gerah. Tetap kita mulai di pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, apa beritanya? Ini ada curahan hati dari dunia maya ya, curahan hati dari Via Valen. Udah lama ya gak kedengaran kabarnya ya Via Valen ya, sudah panjang banget ya, aku ringkas ya. Ini ceritanya tentang apa sih? Gara-gara aku bikin caption soal anak broken home. Jadi rame, DM ku jadi rame. Jadi kenapa sih akhirnya dia cerita dia sebagai anak pertama gitu ya, pada saat rezekinya lagi banyak dia tuh sering tuh ngasih ke adik-adiknya, saudara-saudaranya gitu kan ya, ngasih hadiah motor, pokoknya tiap bulan adalah dia berbagi rezeki begitu ya. Tapi ada efek buruknya, dia bilang gitu. Ada beberapa yang kemudian terlena sehingga yang ngarepin uang saku aja dari Via Valen gitu. Jadi ada beberapa yang juga akhirnya nggak mau usaha sendiri gitu, atau semangat untuk usaha sendirinya agak kurang gitu ya. Gitu sampai akhirnya Via Valen dia udah nih kayaknya salah deh caranya, nggak boleh begini, harus di stop semuanya, stop gitu kan. Gara-gara itu dia didiemin ya, dia bilang katanya dia dimusuhin, dia merasa dimusuhin gitu jadinya ya, banyak tidak puas, sombong amat sih kok nggak ngasih uang saku lagi gitu kali ya gitu ya. Bahkan ada beberapa pemberiannya Via Valen tuh kayak motor, mobil apa itu yang kemudian dijual-jualin gitu ya. Ya dalihnya sih benar, kalau udah dikasih kan terserah mau dijual atau mau enggak gitu ya. Cuman kok ya nggak usah, jangan aku didiemin kata Via Valen. Itu curahan hati Via Valen. Kesimpulannya coba kita lihat. Kesimpulan bawahnya adalah dia mengatakan bahwa kesimpulannya anak pertama di sini adalah kamu harus tegas. Jangan terlalu manjain adik-adikmu, ajarin mereka tanggung jawab biar nggak terbiasa ketergantungan sama kamu. Karena kalau kamu anak pertama udah nggak ada, mereka jadi rapuh dan nggak mudah bangkit. Setuju sih, betul sih ya. Mungkin pada saat adik-adiknya masih sekolah ya, kalau misal kakaknya ada rezeki ya gitu ya. Tapi kan ada di usia-usia tertentu yang memang harus sudah mandiri. Setuju sama Via Valen. Tapi komentar netizen seperti apa? Coba kita lihat. Setuju, karena aku pun ada di fase itu sebagai anak pertama. Lanjut berikutnya. Betul banget Mbak, kalau nanti dia jadi malas, berpikiran kalau dia duduk aja udah dapat uang, malasnya nanti jadi kebiasaan buruk gitu. Loh, lagi berikutnya. Setuju, berilah kail dan pancingnya, jangan berikannya. Lagi yang lainnya ada komentar, diceritain di medsos apa nggak bikin jadi berantem lagi? Mungkin menurut Via Valen udah kepalang tanggung. Tulis gak ditulis juga udah berantem gitu. Tapi paling nggak barangkali dengan dia sharing begini kan, mungkin ada yang merasa juga punya pengalaman yang sama gitu, atau juga menjadi pengingat buat yang lainnya. Jangan kita terlalu bergantung sama orang lain gitu ya. Bergantung hanya pada Allah dan usaha. Oke, lanjut berikutnya. Ini lagi rame nih dari kemarin ya. Widi tiba-tiba bikin story tulisannya gini. Gua cabut juga dari Viera ya, gua udahan. Viera gua pamit juga ya. Gue pamit juga, ada kata juganya ya. Tim produksi juga ya, gue pamit. Assalamualaikum katanya gitu. Terus dia ngetek semua, ada Kevin apa segala macam. Ini dari kalimat ini sih aku bingung dengan gue cabut juga dari Viera ya, gue udah juga tuh maksudnya selain dari Viera dia cabut dari mana lagi gitu kan? Tim produksi juga ya, gue pamit. Oh ya itu maksudnya selain pamit sama Viera ya. Oke. Jadi kan orang jadi bingung ya gitu, nggak ada angin hujan tiba-tiba dia pamit. Kan kemarin juga sempat kita lihat banyak manggung ya dia ya, dan ada beberapa juga yang viral. Tapi habis itu buru-buru yang menjawab mengklarifikasi adalah Kevinnya. Coba kita lihat postingan Kevin ya. Dia bilang gini, ini nggak benar ya guys, HP-nya kayaknya dibajak tadi deh. Barusan ketemu saya di markas TNI AL, aman-aman aja. Malam ini juga manggung bareng. Makasih perhatiannya, kalian top banget katanya gitu. Wahai pembajak handphone, nyahlah kamu dari gitu. Tapi kita udah menghubungi ya. Kita menghubungi Widi, ada tanggapan? Belum mau. Udah dijawab? Hah? Belum bisa jadwalnya. Oh jadwalnya belum bisa. Terus Kevin udah dihubungin? Belum mau. Oh mereka akan segera menggelar press conference. Apa yang terjadi? Apakah ini S3 marketing? Kita tunggu saja. Komentar netizen coba kita lihat. HP-nya kayaknya dibajak kayaknya ya guys gitu. Mereka menekankan kata kayaknya ya. Udah mulai ini ya memperhatikan diksi satu persatu ya. Oke netizen lanjut berikutnya.
caper. Astaga. Lagi lanjut, banyak drama pisan. Lagi berikutnya ternyata dibajak diri sendiri. Yang lain kemungkinan emang iya sih, cuma dinego terus, jadi nggak jadi udahan. Ini ada ya spekulasi lainnya. Barangkali emang benar Widi mau udahan gitu ya. Pas ketemu, mungkin pas ketemu Kevin lagi nggak ada apa-apa, tapi begitu pulang dia mikir udahan lah gitu kali ya. Terus ini lagi dibujuk-bujuk, karena itu belum ada klarifikasi lagi dari Widi ya, masih tetap posting-posting endorsan dan lain sebagainya. Oke, baiklah, langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Ada Roy Martin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Roy Martin, aktor kelahiran 1952 ini mengawali karir dengan membintangi film Bobby tahun 1974 dan tergabung dalam The Big Five atau artis dengan bayaran termahal era 1980-an. Ayah Gading Martin ini 18 November lalu berduka lantaran kakaknya Rudy Salam meninggal dunia setelah 7 tahun dikabarkan mengalami depresi. Sebelumnya, ia juga berduka karena mantan istrinya Farida Sapti Jastuti meninggal dunia karena mengidap kanker paru-paru. Pemain film Beningnya Hati Seorang Gadis ini menjadi tamu undangan dalam pernikahan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, namun ia mengaku kesulitan mendapat tiket pesawat hingga harus pulang naik kereta. Pria yang menikah dengan Anna Maria sejak 1985 dan dikaruniai 2 anak ini 8 Desember kemarin memposting momen ke Yerusalem bersama istri dan Gibran, putra bungsunya, untuk memenuhi janji bulan madu 38 tahun lalu. Seperti apa sosok Rudy Salam di mata Roy Martin? Dan benarkah Roy Martin semakin romantis ke istri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita bersama dengan, biar tetap sama-sama awet muda, aku Kak Ros, berarti ini Mas Roy Martin. Ya, sebelumnya aku mengucapkan turut berduka kemarin. Terima kasih. Bulan lalu ya, ya. Mas Rudy Salam meninggal dunia. Ini adalah 2 aktor yang dari zaman dulu mah kalau kita ngikutin ya, ganteng-ganteng gitu ya, terkenal, cukup banyak penggemarnya juga, termasuk bapak saya sampai gini, meninggal ya Rudy Salam gitu ya, sedih gitu, sedih ya. Ini ada postingannya pada saat itu nih, setelah meninggal, nih ganteng-ganteng kan gitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, tertidur dalam keabadian di tempat di mana tak ada lagi penderitaan dan kesedihan. Kakakku yang tercinta, Rudy Salam, kekalah kenanganmu. Pasti masih sedih dan kehilangan sekali. Dan pada saat ada liputannya ini kita lihat juga, kita baru melihat gitu Mas Roy betul-betul amat susah gitu mengontrol kesedihannya ketika diwawancara oleh awak media. Kita lihat yang berikut. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah dipanggil tempat di mana tidak ada kesedihan dan kesakitan. Kalau dari yang kita dengar sebelumnya memang mendiang itu mengalami hal-hal yang depresi juga. Sakit, ya. Betul. Jadi pertamanya adalah dia vertigo. Dia vertigo, karena vertigo dia kemudian agak malas untuk bergerak. Dia berobat ke kanan ke kiri, tapi dokter tidak menemukan penyakitnya. Dia orang yang sangat sehat, artinya dia hidupnya tertib, sangat sehat, olahragawan, dari muda dia olahragawan gitu. Tidak aneh-aneh hidupnya, selalu tertib, dan jantungnya luar biasa bagusnya, paru-paru, ginjal, seluruh organ tubuhnya bagus. Yang jadi masalah adalah ketika dia bukan migrain, sakit vertigo. Vertigo, dia agak malas untuk jalan. Lama-lama motoriknya terganggu. Terus malas jalan, cuma duduk di depan TV terus. Itu kira-kira 7 tahun. Setelah 7 tahun ya ototnya mulai tidak bisa bergerak. Mulai ada, kemudian badannya susut, cuma 45 kilo gitu. Jadi bicara masih bagus, ingatan masih bagus, tapi 1 tahun belakangan dia bicara saya udah nggak paham. Jadi istrinya yang tahu apa yang dia mau. Jadi
ketika dia pergi, saya kira itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Sudah terlepas dari penderitaannya. Pertama kali mengetahui ini dari istrinya yang mengabari. Mas Roy katanya sempat 2 hari sebelumnya bertemu. Iya. Ada tisu? Sorry. Saya datang tapi Rudi tidur, istrinya baru pergi, jadi saya nggak sempat ketemu. Tapi saya doa sebentar, kemudian saya ada urusan di Jambi. Jadi ketika meninggal itu saya masih ada di Jambi. Mas Roy juga cerita bahwa Mas Rudi Salam ini adalah sosok malaikat kehidupan Mas Roy. Masa muda dulu, masa kecil mungkin ya, sering melindungi pada saat Mas Roy sering dibully. Ketika itu kan masih semangat anti Belanda, masih luar biasa. Saya sekolahan saya itu di depannya tangsi, anak-anak tangsi, anak-anak tentara itu kan nakal-nakal. Jadi setiap hari saya dicegat, diajak berkelahi, dikeroyok dari situ. Dianggap company. Dianggap antek company. Jadi saya dikeroyok gitu. Jadi kalau saya main di kampung sebelah itu main bola pasti berantem gitu. Jadi Rudi lah malaikat pelindung saya. Selalu datang melindungi saya. Sosoknya seperti apa lagi sih? Pada saat sama-sama terjun ke dunia hiburan. Iya, ketika itu Rudi di Jerman. Rudi di Jerman, saya bilang, Rud, mending pulang untuk main film. Saya sekarang jadi bintang film. Akhirnya dia pulang, dia ikut main film. Dia orang yang pertama dari anak-anak ini anak emas ini, golden boy gitu. Dari keluarga itu dia sangat paling disayang sama nenek saya, disayang, papi mami sangat menyayangi dia. Dia orangnya keren, disiplin, baik, sekolahnya pinter, olahraga nomor 1, seluruhnya berbanding terbalik dengan adiknya yang ini. Berbanding terbalik dengan saya gitu. Saya ini kalau istilahnya, ada istilah anunya itu ketimun bungkuk gitu. Nanti anak yang nakal gitu, anak yang tidak diharapkan oleh orang tua. ya kayak gitu. Sebuah paradok dari saya, itu Rudi. Dia sangat serius, dia sangat tertib, dia sangat religius, dia sangat cerdas. Pokoknya golden boy gimana sih? Tapi dia selalu juga melindungi Mas. Oh iya, dia selalu melindungi adik-adik. Pada saat 7 tahun ketika dia mulai hanya di depan TV karena vertigonya gitu, apa sih yang menjadi keresahannya pada saat itu? Itulah yang dia tidak pernah cerita. Mungkin itu satu hal, dia tidak pernah mau cerita apa masalahnya, sehingga kita nggak tahu ada masalah apa. Pasti ada masalah, cuman kami jujur kami tidak tahu ada. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak bisa sampaikan. Saya nggak tahu ada. Jadi yang paling dirindukan setelah kepergiannya apa? Momen-momen apa? Setiap momen dia ketika pulang dari Amerika gitu. Dia suaranya sangat bagus, diambil gitar, dia nyanyi, satu keluarga kumpul, dia menghibur adik-adiknya, selalu kasih nasihat adik-adiknya. Seperti itu. Apa nasihatnya kok Mas Roy? Ya, dari 6 adiknya ini kan saya yang paling nakal. Jadi dia selalu, mungkin dia paling sayang sama saya. Bu, jangan selalu berkelahi. Bu, jangan emosian. Bu, jangan, ya semualah. Jadi anak itu tertib. Jadi anak itu ya kayak orang tua lah, nasihatin seperti orang tua. Jadi buat Mas Roy, Mas Rudi itu ibaratnya adalah tempat apa? Atau orang yang apa? Sosok yang apa? Kakak yang luar biasa, kakak pelindung yang luar biasa. Dan sekarang sudah damai, ya. Sudah hilang sakitnya, hilang keresahannya, sudah kembali pada Bapa di surga.
Kita lihat ini untuk mengobati kerinduannya. Ada beberapa sinetron gitu karya dari mendiang Rudy Salam berikut ini. Kenapa? Maaf Tante, saya nyasar dan terpleset. Oh, tangannya luka. Ayo masuk dulu untuk dicuci. Hah? Nanti infeksi. Ayo masuk dulu, diobati lukanya. Kenapa kamu selalu membuat hati papa dan mamamu menjadi susah? Kamu senang ya? Kemana kamu semalam? Dan apa yang kamu lakukan di luar sana? Kamu tidak tahu, seisi rumah ini kebingungan mencari kamu. Oke, kita berikutnya nih yang terbaru dari Om Roy. Kemarin juga salah satu tamu di pernikahannya Mas Kaisang ya, gitu ya. Dan ada ceritanya, sampai pulangnya kesusahan ya, Mas Roy ya? Atau berangkatnya juga susah cari tiket? Berangkat susah, pulang susah. Berangkat naik apa? Pesawat dapat? Dapat satu. Dapat satu. Dapat satu, tapi pulang harus lewat Jogja. Lewat Jogja itu jam 3, jadi saya hitung-hitung saya takut ada apa gitu terlambat, jadi pasti ketinggalan. Jadi saya milih naik kereta malam aja. Naik kereta malam aja. Jadi ke Jogja dulu. Harusnya ke Jogja dulu. Kalau mau naik pesawat ke Jogja dulu. Tapi ada yang jam 3. Jam 3 takut telat ya? Saya takut telat, makanya saya milih naik kereta apa. Kereta sampai Jakarta jam 3 pagi. Oh astaga. Nah itu kan sendirian ya, ada videonya gitu lihat ya. Kayak kelihatannya sih sendirian. Kenapa sendirian gitu? Sejumlah tamu VIP juga sudah hadir tadi ya, sudah kita lihat diantaranya beberapa kepala daerah, ada juga selebriti seperti yang kita lihat saat ini, ada Roy Marten kalau tidak salah ya. Iya, ada Roy Marten juga. Berfoto bersama kedua mempelai. Kenapa sendirian sih? Iya. Masalahnya adalah anak tidak mau ikut karena masih agak sakit. Karena kami baru pulang dari Yerusalem kan. 10 hari penerbangannya. Panjang ya. 5 jam menuju bandara Tel Aviv karena pemeriksaan ini ketat. Jadi 5 jam sebelumnya harus sudah di bandara. Penerbangan ke Hong Kong 12 jam. 12 jam kemudian transit 12 jam. Kemudian penerbangan 5 jam lagi sampai bandara. Alhamdulillah tasnya ketinggalan. Jadi 2 jam lagi tunggu. Tunggu tasnya muncul. Enggak. 5 hari kemudian baru. Jadi urusan-urusan ini dulu ya. Astaga, ya ampun lebih dari sehari ya. 36 jam lebih. Jadi anak bilang mintain maaf saya nggak bisa datang. Tapi hebat berarti Pak Surya Pak, dari perjalanan yang panjang itu masih harus naik kereta malam nyampe jam 3 pagi. Semangat. Semangat. Di sana juga nyari penginapan juga susah katanya. Penginapan sangat susah. Jadi anak saya, karena saya gaptek, jadi minta anak saya Monik, tolong booking papa. Booking ini Pak. Sebentar, yang lain mana? Ini. Yang itu aja. Oh, udah habis. Jadi ketika dia posting 5 menit kemudian udah habis. Ya. Kemudian telepon ada pengusaha sahabat Mas Arti. Mas Arti ini punya Gesos. Namanya anak soleh, dapat rezeki anak soleh. Dapat ya, tinggal di situ ya. Gratis. Gratis, alhamdulillah. Ternyata itu hikmahnya. Ya, nggak dapat hotel tapi dapat tempat tinggal. Gratis. Nah ini Om, ini aku mau nanya nih, kan Om kan anak-anaknya pergaulannya luas ya. Tapi nggak ada yang kenal sama yang naik jet pribadi ini. Coba kita lihat. Nih, Raffi Ahmad aja naik jet pribadi. Saya sebetulnya juga naik, cuman saya nggak mau. Nggak serius ya, nggak kepikiran ya, nggak tahu siapa yang barengan gitu. Mau beli tapi nggak sempet saya. Bukan beli, minta diajak aja tuh, dia ngajak-ngajak tuh. Oh, kurang ajar dia nggak ngajak saya. Nanti saya tegur. Raffi, gimana sih orang tua suruh naik kereta malam? Nah Mas Roy, kita ngobrol lagi sama yang muda-muda lainnya ya. Yang lainnya, berarti kita juga masih muda kan ya. Ini ada pasangan suami istri juga pemain sinetron dua-duanya, tapi suaminya sekarang udah ini lagi sibuk trading kripto ya katanya ya. Atau apa sih, pokoknya jadi pebisnis lah gitu ya. Kita lihat profil mereka berikut ini. Terus ya beliau yang selalu ngasih wejangan kalau aku tuh ada apa-apa gitu. Jadi pasti nanyanya ke papa. Jadi begitu nggak ada papa kayak nggak ada pegangan gitu. Kalau kita lihat memang dia
dia lebih emosional. Karena kamu di postingan cuma ada satu postingan gitu. Tapi aku yakin kesedihannya juga pasti sama ya. Ya, kalau dia lebih nggak diliatin. Tapi di saat kita semua udah tidur gitu, begitu aku cek CCTV itu bisa cuma berdiri depan foto papa gitu, dia nangis. Jadi aku cuma lihat dari CCTV aja gitu. Sama yang anak yang kecil sih sebenarnya, yang selalu kalau ke makam gitu, misalnya itu kalau dikasih bunga itu dia nggak suka, dia lap lagi, dia bersihin, dia bilang masa muka grandpa dikasih bunga. Padahal kita nggak pernah bilang gitu, maksudnya ini Nisan ada muka, nggak pernah kayak gitu. Tapi dia, yuk kita bongkar aja yuk kuburannya grandpa, terus kita ambil grandpanya, terus kuburannya dirusakin aja gitu, dia bilang. Si sosok yang istimewa, papa kamu. Seperti apa sih sosoknya di mata kamu? Ya dia itu orangnya wise ya, jadi nggak pernah menyalahkan gitu. Jadi selalu apa yang kita omongin itu menurut dia benar. Jadi dia tidak pernah menjudge, menyalahkan tuh nggak pernah. Ya, misalnya? Ya. Dan misalnya ya waktu itu saya bikin kesalahan lah gitu, dia nggak pernah ngejudge, kamu ini gini-gini, nggak pernah. Tapi dia ngedengerin aja, cuma mendengarkan dan menerima lah ibaratnya gitu. Jadi bener-bener yang wise banget orangnya. Dan sosok ayah, sosok papa gitu buat anak laki-laki itu kan juga punya tempat yang istimewa sebagai panutan, gitu kan. Sama seperti tadi Feby, tempat bertanya, dia merasa dilindungi juga. Gitu. Buat kamu dengan meninggalnya papa, kamu kehilangan tempat untuk apa, sosok apa dalam hidup? Ya sekarang nggak ada yang bisa nasehatin lagi, karena biasanya yang bagian menasehati itu beliau gitu. Termasuk pada saat tadi kalian berantem? Iya, itu nomor satu. Karena aku langsung kaburnya ke papa. Beliau itu nggak pernah memihak gitu. Walaupun saya anak kandungnya, tapi dia nggak pernah memihak. Oh ini anak saya yang benar, ini menantunya yang salah. Enggak, dia tetap menerima semuanya gitu. Dan dia ambil jalur tengahnya lah ibaratnya gitu. Jadi apa yang kamu teladani dari almarhum? Yang diteladanin ya, dia itu selalu baik sama semua orang. Semua orang yang datang ke pemakaman selalu bilang, almarhum Pak Gatot baik ya gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya teladanin ya, supaya lebih baik lagi sama orang, sama orang lain maksudnya gitu. Jadi ya itu sih. Di saat-saat terakhir almarhum gitu, apa yang sempat disampaikan ke kamu? Waktu itu beliau itu merasa kesakitan ya, karena kan gagal ginjal. Jadi tapi waktu itu mau tindakan, beliau nggak mau gitu. Jadi karena mungkin udah merasa. Cuman yang paling nyesek itu waktu itu kesakitan, tapi video call sama anak saya yang perempuan, lalu tiba-tiba dari video callnya langsung dengan senyum gitu, dengan makanya dia langsung bilang matiin karena takutnya semangat juang hidupnya itu tinggi banget, tapi tidak mau diobati gitu. Dan dia tuh nggak bilang selama ini kalau nggak kuat gitu, nggak bilang sama sekali sama kita, jadi kita juga nggak tahu gitu. Jadi begitu kita lihat mama datang ke rumah, Ebi kata papa harus kasih tahu ke anak perempuannya, kirain adiknya Dede, ternyata aku gitu. Kenapa? Bilang Ebi, saya udah nggak kuat. Begitu aku lihat kakinya itu bengkak banget, sampai pakai sendal aja tuh nggak bisa gitu. Itu sampai aku bilang, papa kenapa nggak bilang? Tapi papa udah nafasnya udah gitu, udah dilihat juga kok kayaknya udah feeling nggak lama gitu. Jadi ya untungnya kita cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Mau jalan ke rumah sakit aja di papa nggak mau. Nggak mau, tetap nggak mau. Karena beliau itu dulunya kan atlet bela diri ya, jadinya mungkin merasanya kuat gitu. Ya. Jadi ya itu. Beliau sekarang sudah berada di sisi yang maha kuasa. Kalian biasanya kan tadi meminta nasihat gitu ya, larinya selalu. Jadi sekarang sudah kebayang nggak nanti kalau di antara kalian perlu nasihat, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan kalian ingat-ingat dari
yang dilakukan almarhum selalu? Papa sih selalu bilang, kalau ada masalah itu jangan dulu langsung kayak debat dengan kepala yang belum dingin gitu. Jadi mendingan tenangin dulu sampai udah dingin gitu. Baru kalian ngobrol, karena percuma kalau api lawan api itu nggak akan padam gitu kata Papa. Jadi better kalau satunya lagi api ya kamu siram pakai air gitu. Bagaimana kalian saling menguatkan? Kalian sama-sama kehilangan. Iya, agak sulit sih karena tapi dia kan lebih nutupin ya, lebih kayak udah yang penting Papa udah nggak sakit. Tapi sometimes juga tiba-tiba lagi nyetir gitu dia yang tiba-tiba nangis gitu, terus aku kayak kenapa sih waktu itu kok Papa kesakitan, kenapa sih kok Papa tuh nggak bisa pergi dengan maksudnya tanpa kesakitan gitu, kenapa sih gitu. Lebih nyesel sih ya kita nggak lebih cepet aja mau ke rumah sakit gitu. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Iya. Dan alhamdulillah juga sih, walaupun beliau merasa tersiksa, tapi ya mungkin diberi kemudahan ya. Jadi 1 hari masuk rumah sakit, besoknya langsung dipanggil. Jadi nggak terlalu menyiksa lah. Dan waktu saya detik-detik terakhirnya juga temenin. Beliau tidur aja gitu kayak orang tidur. Jadi nggak merasa sakit, nggak merasa apa terakhirnya. Dan kalian saling memiliki sekarang untuk mengenang yang baik dari Iya. Ada satu bintang tamu lagi dengan cerita yang berbeda. Ini ada Kevin Sanova, ya. Ini keturunan Turki, Indonesia begitu ya. Tinggal datang ke Indonesia, sempat mendapatkan tawaran-tawaran untuk syuting, tetapi masa pandemi itu kejadian banyak orang yang mengalami sulit pada saat pandemi. Dan terakhir dia viral, ada penggemarnya yang mengenalinya, dia sedang berjualan roti di terminal, begitu ya. Kita lihat profilnya Kevin Sanova berikut. Tuh, anti noda, anti bau keringat. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Kevin. Kevin ini kemarin viral gitu ya. Artikelnya adalah anak langit kini jualan roti gitu ya. Ini beneran kamu jualan roti ini sekarang? Iya, sekarang jualan roti ya. Cara keliling gitu. Cara keliling. Ya, ngambilnya di mana ngambilnya? Ngambilnya dari Sentul. Dari Sentul. Terus ya. kamu kelilingnya di daerah mana jualannya? Di daerah Jakarta sekarang. Jakarta apa? Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Itu ya. kamu sendiri? Iya, saya sendiri. Okay. Nanti ada rencana buat Jakarta Baratnya nanti misalnya kalau udah selesai Jakarta Selatannya dulu. Oke. Nah, ini kamu jualannya naik apa? Naik motor. Naik motor. Kamu ambil sendiri tuh naik motor? Ya, kita tuh ambil dari Sentul pakai keranjang bawa ke Jakarta gitu. Jadi keranjang gitu ya? Keranjang gitu ya. Jadi walaupun kamu naik motor nggak bisa nyelip-nyelip? Iya, nggak bisa nyebut-nyebut. Karena besar ininya, lebar. Besar. Kamu sendiri tinggalnya dari daerah mana? Saya sendiri tinggalnya di Depok. Di Depok. Jadi dari Depok kamu ke Sentul, ambil roti, kamu jual di Jakarta. Betul sekali, gitu. Udah berapa lama kamu menjalankan ini? Kalau kerja ini udah 1 bulan, ya 1 bulan lebih sih. 1 bulan lebih. Sebelumnya? Sebelumnya ya udah cobain kerja sama teman saya di Tebet, dia punya shawarma, ya tempat shawarma itu kayak kebab Arab gitu. Dia itu bikin profesional shawarma namanya, ya like a sandwich. Kayak sandwich itu di situ. Aku bantu dia bikin dan jualin di situ. Kamu juga. Yeah. Jadi udah nggak main sinetron lagi? Nggak ada tawaran atau gimana? Atau emang nggak pengen lagi di sinetron? Emang nggak ada tawarannya sih. Nggak ada tawaran. Udah berapa tahun berarti? 2 tahun ini nggak ada tawaran? Iya, 2 tahun sampai 3 tahun nggak ada yang tawaran lagi. Jadi ya udah kerja. Tadi aku sempat tanya ke Kevin. Kevin, kamu kan ini membantu teman juga ini usaha punya roti gitu kan ya? Kamu bantu menjualkan dan jualannya itu benar-benar door to door gitu istilahnya ya? Iya sih, langsung menjual gitu. Kenapa nggak endorse teman-teman artis yang sama-sama pernah syuting waktu itu? Ya, nggak ada kontaknya sih, tapi bisa lewat IG, cuma ya belum mikir ya, baru belum sekarang, mikir. Karena masih baru 1 bulan ini, ya pas sekarang kemarin udah viral, sekarang baru masuk ke TV, baru ya mikir ya. Baru kepikiran. Baru kepikiran. Nah ini kemarin videonya yang viral ya, ketemu salah satu penonton Anak Langit gitu dan mengenali Kevin. Kita lihat yang berikut. Ya. Ketika kamu ketemu salah satu penggemar yang mengenali kamu dulu pemain sinetron gitu, apa yang kamu rasain waktu itu? Perasaan apa? Perasaan maksudnya gimana? Kamu
ada orang kenalin kamu lagi jualan roti ya, gitu. Jualan roti ya rasanya ya aneh sih, cuma ya nggak apa-apa ya. Aneh. Dia pikir ya kok dulu ya kayak gitu, sekarang udah mengenali lagi ya. Tapi rasanya kayak kangen dulunya ya. Rasanya sampai ya sekarang aku jualan kayak gini. Dan ini viral. Kenal, ya. Dan viral dan orang-orang tahu gitu. Iya, jadi viral. Apa yang kamu rasakan? Senang kah atau ada rasa nggak enak atau apa? Senang sih, senang. Senang. Ya senang. Ya kayak gimana ya? Ya udah ingat lagi lah. Sekarang viral pasti. Orang jadi ingat lagi, Kevin. Jadi orang ingat lagi. Kamu kan tadinya tinggal di Turki ya? Iya. Kamu tinggal di Turki, ikut papa kamu gitu. Iya. Kemudian ke Indonesia ada tawaran, lalu kamu memutuskan untuk tinggal di sini dan terjun di bekerja di sini. Bekerja di sini. Tapi cita-cita kamu sendiri pengennya jadi apa sih, Kevin? Yang waktu itu kan saya masih muda, waktu ke Indonesia. Yang pertama saya kerja itu ya udah masuk ke dunia entertainment gitu, ya di O Channel sama Millennium Cardo kita ya program kita kerja bareng, ya pas itu ya udah suka lah, udah mau jadi dengan dunia hiburan ini ya. Hiburan kayak Tapi gini. dengan menghadapi kenyataan bahwa pada saat pandemi susah, kamu harus berpikir lagi apa-apa yang kamu harapkan ke depannya. Ke depannya masih ingin ke dunia hiburan kah atau mau fokus di bisnis roti kamu? Sebenarnya mau dua-duanya sih. Mau dua-duanya? Iya, jadi aku mau bikin schedule supaya bisa handle dua-duanya. Ya, dan mikir ya, aku mikir mungkin bisa Mungkin itu. bisa. Setelah kamu viral, ini ada pemain sinetron yang kemudian ya harus terus berjuang begitu ya. Jualan roti dan gak malu-malu gitu, langsung jualnya naik motor, jual langsung begitu ya. Ini ada banyak komen netizen ketika kamu viral. Salah satunya dari Lutfi Agizal gitu ya. Komennya menarik ya. Kamu kenal nggak sama Lutfi Agizal? Lutfi, iya. Kenal. Hubungin Lutfi, tolong bantuin endorse dong ya, rotinya ya. Jualan halal ini salut bro. Tamparan buat yang pemain sinetron sambil jual diri katanya gitu banyak. Ada lagi coba. Ini yang disebut tampan dan berani katanya gitu ya. Yang berikutnya adalah ada lagi itu komen bagus jualan mas daripada nyari sensasi buat viral. Semoga dagangannya laris manis ya mas katanya gitu. Iya, terima kasih semuanya. Tapi kamu sendiri sebagai orang yang pernah di TV, punya cita-cita di dunia hiburan, itu kan banyak yang melihat kalau main sinetron tuh orangnya kaya, keren, apa segala macam. Tapi realita kehidupan kan nggak seperti itu. Ada perasaan sedih, marah kah bahwa ya? Tidak. Saya orangnya nggak begitu. Iya. Ada misalnya ya orangnya yang udah kaya atau udah hiburan, maksudnya udah mobil mewah. Mereka itu pasti dulunya ada susahnya juga. Pas itu udah lewat yang susahnya, sekarang udah sampai ya. Jadi buat kamu proses hidup orang beda-beda. Beda-beda, iya. Dan saya itu nggak sedih, saya itu mau lihat dan mau ikutin, mungkin saya lihat gimana yang bagusnya, yang gitu, yang apa namanya, yang bisa sampai yang sukses bisa itu gimana ya, cara perjalanannya? Ya, cara perjalanannya gitu sih. Coba kita lihat ini cuplikannya Kevin, ada apa behind the scene ya pada saat di sinetron Anak Langit berikut. Ya, Kita sudah bersama dengan semua bintang tamu kita hari ini. Kita mumpung ada yang udah makan asam garam kehidupan dunia hiburan ya Om Roy ya. Om Roy ini Kevin nih pendatang baru. Pandemi gak ada tawaran sama sekali. Akhirnya dia jualan roti tuh ke selalu begitu. Selalu begitu. Saya juga sering kok nggak dapat tawaran. Ada masa-masanya selalu. Ada panen, ada masa panen, ada masa selalu. Jadi gimana caranya supaya survive secara ekonomi ya Om? Secara survive ya ketika kita punya uang, kita save money di mana. Gitu. Save money di tempat yang aman ya. Gitu ya memang. Misalnya titip dia. Waduh, dia nggak berani, takut nanti kalau ada apa. Atau saya juga boleh. Kalian juga sama ya merasakan seperti itu di dunia hiburan? Pasti ya. Dunia hiburan selalu. Selalu seperti itu. Jalani passion aja. Kita passionnya apa? Passionnya jual beli ya, berdagang itu bagus. Rintis lah gitu ya. Jadi, apapun itu halal, itu pasti bagus gitu ya. Dan jangan lupa berdoa ya, karena rezeki dari yang di atas itu. Terima kasih Om Roy sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih Feby, terima kasih Revan, terima kasih juga Kevin. Sukses buat kalian semua. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama kami hari ini. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara rutin.